apalagi ketong yang terbiasa dengan privilege dari orang tua nih, mungkin punya fasilitas gitu kan, terbiasa punya itu, dan pada saat lu keluar dari itu lu rasa beda, lepas semua. Iya. Dia hanya butuh teman banyak sih. Dia itu cuma butuh teman-teman yang berkualitas. Iya, sahabat. Yang bisa, sih. yang ibaratnya yang bisa kasih beta tangga untuk beta naik. Iya. Dan ketika beta naik, beta tarik beta naik. Karena tangga patah. Ini sama botang. Hai guys, welcome back to our podcast. Kali ini Salam ditemenin sama Bapak Edit, kebanggaan kita Fakultas Hukum. Bapak senyum sedikit, Bapak senyum sedikit. Dan kita punya narasumber kece-kece kali ini, ganteng-ganteng sekali. Kok gugup? Mungkin mau perkenalkan nama dulu biar teman-teman dong bisa tahu gitu. Ya, kalau beta Alfian, biasa dipanggil Fian. Dia tuh suara kayak Serang pas. idaman. Next ada kakak. Kalau beta Rizal, halo. Rizal, halo. Kak Rizal, harap Kak Rizal dengan Kak Alfian, Kak Rizal dan Kak Alfian. Alfian, Pak Alfian, kalau Kak Rizal panggil Rizal. Karena kan ada Ical tuh. Oh, boleh. Atau Sal sama kayak beta Jusal. Ya. Sama ya. Oke. Modus sekali saya di sini ya. Kalau mau lebih manja panggil Ri. Kalau malam. Malam. Aduh. Oke Bapak, katanya mau bahas apa Bapak? Aduh. Ya, Beta bahas, salfok dengan kegantengan dua orang. Nah, kebetulan ketemu kawan Fian yang kawan Rizal nih kan baru di sini. Terus untuk ada keseharian tuh buat apa? Mungkin boleh cerita sedikit aktivitas. Ya. Bukan ide in my life, emangnya aktivitas setiap hari itu apa-apa. Coba ke Rizal dulu. Kalau beta pribadi kerjanya itu freelance, ada di sama teman-teman di studio foto. Studio foto. Iya, kita kerja sama lah sama yang kita sama. Iya. Kalau beta juga sebenarnya freelance sama. Iya. Tapi beta kalau Risa lebih fokus ke studio foto. Kalau beta kayak lebih fokus di properti. Oh, properti. Iya. Desain begitu. Iya, desain. Saya mahasiswa saja diam ya. Iya. Namanya minta maaf dulu pernah kuliah. Oh iya, saya pernah kuliah dulu. Iya. Dulu, tapi sampai kasih habis lah di jalan waktu ada satu sebab lah yang membuat beta tuh akhirnya kayak gue sambil jalan sih. Karena ya harus memilih kan antara kuliah atau ya ini alasan ini gitu kan. Karena mungkin pada saat itu beta dipaksakan untuk memilih ini, akhirnya ya sudah beta senang gitu ya. Yang paksa itu siapa? Yang paksa itu orang tua atau keadaan atau lingkungan? Keadaan yang membuat beta harus memilih. It's okay, life must go on. Iya, setuju sih. Kalau Fian? Saya kurang lebih sama. Kurang lebih sama, pernah kuliah juga? Pernah kuliah cuman karena ya pergaulan. Iya. Yang buat kayak ngapain sih kuliah? Oh. Racun-racun dari teman-teman. Oh, lebih apa? Mungkin lebih menikmati cari uang sendiri. Iya. Tapi kayak ngapain lu kuliah? Lu bisa cari uang. Iya, sudah di zona nyaman ya. Iya, Sudah nyaman kayak ada cari uang sendiri itu jadi Karena ada yang beberapa orang bilang kuliah belum tentu sukses gitu. Iya. Belum tentu berhasil. Kalau kan? pemikirannya ini, kuliah belum tentu sukses, apalagi soalnya kuliah. Iya. Iya kan, Betul. logikanya harusnya di situ. Dengar, guys, betul. Harusnya di situ. Iya. Kenapa tentang itu karena kan kampus lain kan sebenarnya dia lahir dari dunia anak mahasiswa. Itu tuh basicnya dari situ, waktu pas keluar apa namanya? Nanti pernah kuliah ya? Iya, pernah kuliah. Tapi makanya kan di sini begini, artinya tapi sudah pernah mau mengirim pesan ke yang nonton bahwa sudah boleh kuliah ya soalnya. Iya, soalnya malahan kalau lu punya kesempatan untuk kuliah, lu harus kuliah. tinggi-tinggi malah. Yang nonton tolong dengar ya, ini. Yang nonton tolong dengar itu. Jangan ikut sama kita toh. Oke. Sih. Malahan kuliah tuh kayak jadi privilege kan. Iya. Punya hak istimewa yang semua tuh dapat gitu. Betul. Ada orang lain mau kuliah karena masalah biaya gitu kan, bisa gitu kan. Iya, betul. Jadi kayak kalau lu bisa kuliah tuh Selagi bisa kuliah ya. privilege dan Gas. itu beruntung banget sih. Betul. Tapi sebenarnya kan Indonesia bukan masalah uang kan, makanya minta maaf. Iya. Kalau kan kebanyakan ketemu anak-anak
Makanya untuk mahasiswa ini kan Iya, putus karena masalah ekonomi. Iya. Karena masalah ekonomi. Yang kedua ya karena lingkungan tadi, lingkungan, tapi kan lingkungannya lingkungan yang buat-buat toksik, Iya. rusak begitu toh. Tapi Tuh, kayak dengar toksik nih, gigi asam begitu, apa? meracuni. Jadi, jadi makanya bukan karena itu ya, tapi bukan karena masalah Karena pilihan sih. pilihan misalnya. Tapi kalau memang karena hal toksik dan sebagainya itu besok melakukan hal yang salah sih. Kalau besok harus berhenti kuliah hanya gara-gara hal toksik. Iya. Contoh hal toksik itu kayak berhenti kuliah karena bergaul dengan kawan-kawan. Iya. Makanya kadang-kadang ya mungkin kita ada minum. Makanya kita selalu salahkan orang-orang minum. Kenapa? Iya, itu pilihan. Itu pilihan. Itu pilihan tuh. Tapi makanya kan itu akhirnya lu menafikan hal-hal yang lebih penting yang Iya. Harus tahu prioritas guys, lebih kepada prioritas. Jadi ingat pesan kali selain Kevian bahwa lo memilih selain kuliah karena alasan tertentu, tapi sebaiknya kalau bisa kuliah, oke. Iya. Karena menurut gue itu kayak kuliah itu lu bisa dapat literasi dari situ, lu dapat kesempatan untuk bisa diskusi dengan banyak orang, ya kan kakak lu bisa memahami perspektif orang dari beda-beda gitu. Jadi akan ketemu kaya kan, referensi. Jadi ketemu sendiri terdogma atau kayak terlalu percaya satu kepercayaan gitu kan. Jadi makin enak lah. Kalau banyak sudut pandang, sudut pandang yang bakal lihat. Betul. Setuju sih. Baik. Bisa tepuk tangan. Sangat Mengedukasi, motivasi dan menggerakkan hati. Jadi kira-kira tantangan apa waktu mulai sana memilih untuk seni kuliah dan freelance itu, tantangan terbesar apa yang itu sangat menarik. Boleh cerita atau boleh seri? Boleh. Lu pertama tuh Perlu saya siap tisu? Ini sana kayak melo. Tidak. Oke. Pada saat itu kan otomatis berhenti kuliah. Otomatis tanggung jawab dari orang tua kan selesai di situ tuh. Orang tua lepas tangan. Iya. Saya memilih untuk lepas dari tanggung jawab orang tua. Oke, thank you. Bravo. Iya, ini awalnya. Awalnya memilih. Akhirnya ya sudah keluar dari zona nyaman lah, mulai keluar dari rumah, ketemu teman saya di situ, bos saya juga, Taufik. Akhirnya di studionya dia belajar banyak hal. Akhirnya ya itulah kita mulai belajar. Dan itu tuh titik awal di mana beta tuh berubah dari Rizal yang dulu sampai Rizal yang sekarang tuh di titik itu, karena ya harus dipaksakan dengan keadaan gitu. Kalau misalkan beta tetap begitu ya akan jadi benalu buat keluarga kan, cuma ya di rumah makan minum gitu kan. Tanggung jawabnya beta sebagai anak terhadap orang tua sebenarnya ada. Akhirnya atas kesadaran itu ya keluarlah dari zona nyaman. Ya itulah cerita singkatnya. Tapi makanya dia overall dia aman, nyaman, bisa tercover semua. Berat kan? Ada kisah sedih, boleh sharing tuh? Boleh dong. Sedihnya pasti menurut beta pribadi itu dia akan dianggap remeh. Pasti, karena pada saat lu keluar dari rumah, orang lihat lu berdiri sendiri, personalnya lu sendiri gitu. Rizalnya siapa sih tanpa orang tuanya dia? Gitu. Jadi banyak orang yang remeh lu, dan apalagi katong yang terbiasa dengan privilege dari orang tua nih yang mungkin punya fasilitas gitu kan, terbiasa punya itu, dan pada saat lu keluar dari itu lu rasa beda. Lepas semua. Iya betul, kayak dulu beta kayak dihargai. Mungkin karena orang tua begini loh. Tapi pada saat beta sendiri kok beta sebenarnya dihargai gitu loh. Jadi kayak begini, hidupnya begini. Ya itu sad story-nya di situ. Sad story, tapi dia punya happy story. Iya, beta percaya itu kayak ada satu istilah bilang kayak nakoda itu terlahir dari badai. Nakoda yang baik terlahir dari badai yang besar. Jadi makanya dia hebat. Kalau lebih pendek bahasa rotenya tidak ada nakoda lain dan tenang. Itu bahasa apa Bapak? Rote. Keren. Tapi yang tadi saya ngomong tentang Tauf itu nanti next podcast ya. Iya, itu yang mana sih? Kok tidak ada dalam kamera gitu? Terus menurut Fian, kalau menurut beta, kenapa beta memilih berhenti dari kuliah? Karena di saat itu beta dipaksa untuk kuliah.
dipaksa untuk kuliah. Dipaksa orang Ini. tua untuk kuliah. Ini satu masalah. Ini masalah anak muda. Ya, betul. Sedangkan di saat itu beta sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Iya. Nah, jadi kayak kuliah itu cuman karena ini orang tua mau. Formalitas. Nah, karena orang tua mau. Iya. Dan berjalan beberapa semester dan dia rasa bosan karena bukan dengan keinginan. Bukan passion. Ya, bukan dengan keinginan buat kuliah. Jadi dia lebih kayak sudah malas-malas kuliah, Iya. malas-malas. Jadi akhirnya kayak sudahlah, lebih baik dia cari uang. Iya. Nah, karena ketika dia cari uang, beta bahagia, Nah. beta senang. Kayak dia punya uang. Nah. Nah, jadi kayak dia punya kisah sedih yang kayak dia rasa tuh cuman kayak di saat beta kumpul dengan teman-teman dong yang kuliah, dong bahas tentang dong punya perkuliahan, yang buat beta merasa kayak dia dikucilkan. Nah. Nah, tapi beta soalnya pernah berkecil hati, dong kuliah dan besonde. Iya. Nah, kuliah dong pun pilihan, beson kuliah pun pilihan. Tapi memang ada, tapi di situ ada sempat merasa kayak ada rasa kayak apa ya? Insecure. Insecure. Ya, kalau insecure memang ada. Pasti ada. Ada. Karena kan beta hidup di lingkungan yang teman-teman dong kuliah. Iya. Nah, teman-teman dong kuliah dan akhirnya Rizal sana habis kuliah juga Punya teman. punya teman. Oh. Jadi dia merasa kayak sudah lah bisa punya teman. Sudah ternyata habis begitu. Iya. Sepadan, bestian sepadan. Oh iya, 88. 88. Oke. Kalau Tapi gue karena- percaya kayak insecure tuh katong harus butuh sih. Iya. Asalkan insecure tuh katong bisa apa ya? Modifikasi dia buat katong jadi motivasi. Misalkan nih beta kayak teman-teman yang lain sudah habis wisuda, ada Iya. yang S2, ada yang dosen. Iya. Pada saat dia ngumpulin dong, dia insecure kak. Iya. Beta sudah wisuda, bim pengetahuan goblok. Tapi dia switch dia jadi motivasi. Oh, mulai itu dia harus banyak baca. Oh, itu dia harus banyak nonton YouTube yang bermanfaat. Kalau menurut beta insecure itu penting sih. Iya, penting. Oh iya. Kalanya kalau insecure itu digunakan dengan baik. Iya, Iya. itu Bisa jadi kegunaannya Iya. ini. motivasi. Bisa dia Tapi mendorong. banyak yang masih salah kaprah Iya. soal insecure. Yes. Iya. Malah dong merasa kalau insecure tuh itu negatif, kata negatif. Padahal Iya. insecure tuh sebenarnya bisa dirubah jadi positif. Iya. Ah. Iya, benar. Iya. Betul. Betul. Tapi kalau insecure itu kan selalu tahu daripada itu insecure itu. Nah, ada di bawah sini. Nanti. Nanti ada di bawah Kalau tetap terangkan di bawah situ insecure. Kalau insecure bahasa rote, Oh, Itu dia Rote namanya Pride, seperti apa? tunjukkan dirimu. FL. Feeling lonely. Ya. Bentar ya. Nanti kalau nanti bisa ada sabu Joko, jangan rote sama apa ya. Oh iya. Kali ini kan tergantung host tuh. Oh, tergantung Tapi kalau bahas tentang lonely itu menarik sih. Kayak beda begini. Kadang-kadang tuh orang merasa tuh kesepian dan sendiri itu sama. Iya. Menurut Pak beda itu sama. Kesepian dan sendiri sebenarnya beda. Iya. Ada orang yang sepi di tengah keramaian. Wow. Ya. Contohnya kameramen saya. Ini bukan copyright ya, namanya. Betul, betul, Ya, betul. itu kan ada lagu tuh. Iya, 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 bukan. Ya. Ambigu tuh. Dia membuat diri sepi sendiri tuh. Kalau sendiri itu lonely. Kayaknya ketemu siap tisu kasih kameramen ujung sana deh, mau menangis tuh Pak, Dengan- jangan kesendirian dong. dengan pendamping kameramen. Ya, next podcast tuh. Ya, yang next. Oke. Next project. Iya. Soalnya begini kan, kita Iya. kayak biasa kan sering kayak baca BP, kayak nongkrong sendiri. Iya. Tapi apa-apa sendiri. Iya. Herannya kayak beta dilihat jadi kayak aneh gitu. Iya. Itu kan ada teman toh. Iya. Kok kenapa lu harus sendiri? Jadi kayak beta merasa kayak kenapa be harus rame-rame? Kalau menurut beta semakin lu mandiri, semakin lu kuat gitu. Iya. Kalau beta maksudnya kak biasa beta ajak teman nongkrong, kau nongkrong, kan dong punya kesibukan masing-masing kan kak. Iya. Soalnya mungkin dong harus temani beta, Iya. gitu kan. Iya. Jadi beta sendiri saat. Itu apa tuh? Sebenarnya itu me time. Iya, Iya. betul. Me time. Bahasa yes. sabunya me time. Oke, Yes. sabunya me time. Sabu keluar. Mohon maaf ini bukan masalah Sarah di sini, kita supaya Iya betul. dikasih jalan jangan sama Sarah ya. Jadi banyak pernah begitu. Banyak pernah Me begitu. time Banyak tuh. kadang-kadang kayak kau capek kerja tuh, atau kau bantu sumpah itu ada saatnya kau jalan sendiri. Setuju. Itu lebih nikmat. Dulu tuh pernah jalan sendiri, beli es krim yang harga 5.000 tuh yang Es- banyak. oh, es tontong, es tontong. Makan sampai puas-puas. Selesai ngantuk pulang tidur. Sana ada yang tahu es tontong, jadi nanti Aduh, tolong ya Bapak, operator Bapak. kasih tahu Ya. ditampilkan di sebelah sini es tontong. Nanti ada di bawah Ya, sini. nanti ada punya gambar. Es tontong ya tuh Bapak. Ya, Nah. ya. Dulu pernah ini baca soal kayak itulah kayak healing tuh ada istilahnya itu coping mechanism. Coping Yeah. mechanism itu cara-cara orang
buat healing dia. Nah, coping mechanism ini ada yang positif, ada yang negatif. Iya, negatifnya tuh misalkan beta dulu tuh kayak kalau misalkan lagi galau, lagi bad day begitu, pasti coping mechanismnya itu lari minum. Iya kan. Tapi akhirnya beda kayaknya ini kurang manfaat sih. Gimana sih bang coping mechanism harus positifnya mulai hal-hal baru, baca buku. Iya, baca buku, ketemu dengan teman-teman yang harus punya, menurut beta tuh dia harus bisa dapat ilmu dari dia. Siapapun itu menurut beta sudah perlu dia perlu sih kak. Tapi ada hal yang kita dapat dari dia ini harus something positif lah. Coping mechanism. Nanti juga ada di bawah sini. Banyak sekali nanti ya. Yang ini kayaknya stres kayak banget. Coping mechanism. Ya itu bagus banget sih. Kalau Kak Alfian. Iya. Dari tadi ketawa nih. Penasaran saya. Makanya kan di sini juga dapat banyak ilmu. Iya, sama. Emangnya ada mimpi sana kalau punya pasti kan semua orang punya mimpi ya. Tapi kalau beta kayak lebih memilih mimpi 4 angka. Aduh. Itu bergabung apa ya nanti? Karena ini masalah Hongkong tuh. Saya sebut ya. Kalau seperti itu masih umurnya sudah sampai? Sama sih dengan Bapak 11-12 tahun. Oh, 11-12. Nanti 13. Dipaksa keadaan juga. Awalnya sih coba-coba. Awalnya cocok. Oke, lanjut kalian, lanjut. Alvin punya impian lah. Kalau bukan mimpi, impian. Punya one day Alvin mau bikin apa gitu? Apa yang mau dibuat? Suatu saat. Untuk sekarang kan beta cuman mau suatu saat nanti beta bisa jadi berkat buat orang lain. Wow, that's good. Iya. Jadi di ini titik sekarang. Amazing. Beta mau jadi berkat dulu buat beta sendiri. Iya. Jadi apa yang beta mau buat untuk beta sendiri sebelum beta buat untuk orang lain. Iya. Menghargai diri sendiri. Wow. Mencintai diri sendiri ya. Memang itu penting. Kalau kau bisa mencintai diri sendiri, bagaimana kau mencintai orang lain? Orang lain. Dengar yang jomblo. Ya. Dengar itu. Tapi jangan terlalu mencintai diri sendiri, Jo. Bahaya. Cenderung kita akan belok. Tidak tahu konotasi itu kemana. Iya. Jadi berarti Alvin punya impian suatu saat nanti ya. Ya entah cepat atau lambat beta cuma kepingin suatu saat beta jadi berkat buat orang lain. Itu. Dalam bentuk apapun itu. Dia punya vibe-nya positif. Positif sekali. Kalau sama. Kalau menurut beta tuh kayak purpose of life tuh menurut beta tuh kayak lebih berguna buat orang lain gitu. Even kayak cuma sharing dengan orang, temani orang cerita, menurut beta kayak bahagia tuh. Kayak ada yang menurut beta dia punya masalah dan dia bisa hadir untuk mendengar. Kadang-kadang kan orang pengen cerita tuh soalnya harus kasih solusi tuh. Kadang-kadang orang yang dia cuma mau omong gitu. Kadang-kadang kan kita merasa kayak harus menggurui, lu tuh enak. Dia cuma cek ombak. Ya, dia mau pengen cek ombak. Jadi kayak pengen dengar sama orang lain. Karena beta pernah di posisi dimana kayak titik terendahnya beta tuh belum punya siapa-siapa. Jadi kayak menurut beta tuh katanya cuma harus hadir, cukup hadir saat kayak untuk lu bisa dengar orang. Karena pada saat beta terendah tuh beta bisa sharing lah, beta punya bapak sakit, terus bapak ada yang meninggal, biar rasa kayak hidup begini, kenapa bisa hidup? Pokoknya kayak berasa kayak kenapa beta bisa jadi dapat cobaan segini, beta sampai kuat gitu. Sampai terlintas dalam beta punya pikiran tuh kayak pengen bunuh diri. Jadi beta kayak kadang-kadang jadi kayak kadang-kadang kalau orang yang mental health itu memang ada. Jadi mendingan lu harus belajar itu sih. Kenapa hidup seular tangga ini? Iya, bisa tuh. Kalau orang yang hidup ke roller coaster, ya itu di seular tangga ya. Karena ular kepala betul lebih ekor. Dia baru tahu memang petana lebih gaul dari dia. Jadi di situ sih. Jadi kalau punya teman, lu soalnya harus bilang kayak lu kasih dia solusi, kasih nasihat, tahu salah. Lu cuma hadir sih. Tanya dia, bro ada buat apa? Nanti selesai gitu. Apa kabar sakit? Lalu berguna. Beta rasa tuh pada saat ada yang meninggal, ada beta sahabat satu. Ini beta menjadi sahabat, ada sahabat satu. Dia hadir. Dia punya kawan dia hadir. Ada teman yang kebetulan dia tuh di Jawa. Dia sudah berkeluarga, sudah berkeluarga, dan pada saat dia tahu beta ada yang meninggal, yang beta senang dari dia tuh dia soalnya bilang apa-apa. Dia bilang, Rizal, betul kok ini
adik lu meninggal. Iya. Terus dia sana bilang apa-apa. Beta lebih harga itu. Karena menurut beta ini kan sebanyak orang yang ngomong Rizal. Mati kenapa? Ini kenapa? Capek untuk lu bisa menjelaskan di orang-orang. Oh beta itu sakit ini, beta. Jadi lu cukup hadir saja. Jadi pada saat teman tuh berasa mati dia kayak hadir betul-betul. Padahal dia sebenarnya ada buat effort apa-apa nih. Dia cuma diam sah. Pas ketiga 4 hari baru akhirnya mungkin dia bisa cerita lagi dia. Dan dia mau dengar. Dan dia pun dengar dia. Begitu. Memang seharusnya begitu sih kalau perempuan teman seperti itu. Iya, setuju. Karena di saat itu saat terburuk tuh, kau sampai lu omong banyak. Iya. Kau banyak tuh hadir bahwa kau merasa bahwa kau bisa maaf karena ada kawan ya. Kau kawan-kawan yang masih tuh kau bangkit. Yes. Kayak ada pesan yang kau sampaikan bahwa kau masih di sini nih. Iya. Kau sampai mana-mana pada saat lu jatuh. Nah, itu kan teman tuh begitu. Dunia belum berakhir. Iya. Bukan temannya lu cuma mau, katong hangout di sini. Yang sekali. Itu bullshit. Ya, kawan cuma nanya untuk hai. WK. Iya, betul. Siki. Iya, kiwau. Ya Allah. Iya. Salah beda zaman. Beda zaman. Iya. Kalau Alfian ada fase titik terendah yang Kalau beta fase titik terendah cuma pas saudara uang. sangat manusiawi sekali. Memang betul loh itu titik terendah juga. Iya. Maksudnya kayak pas punya uang, yang biasanya punya uang, banyak kawan, pas ada uang, kawan hilang, ada uang, kawan datang, kawan. Itu kawan-kawan toksik. Ya. Itu toksik banget. Makanya dari situ beta mulai belajar bahwa kayak saudara guna beta punya teman banyak. Yang kayak lu datang ke beta hanya mau sama kayak tadi. Di saat lu datang ke beta hanya untuk hai. Pas habis lu hilang. Pas saku kering rokok sisa masker hilang. Kalau masker juga. Iya, kalau masker juga. Kalau kita kapas, hidung semua. Apalagi kalau tarik baru benang celana. Lebih parah kan. Iya. Sampai beta pernah berdoa. Gitu. Ya Tuhan, kasih beta uang tarobe. Nanti belem jebak. Sudah bisa berpikir begitu. Itu di saat Kapan hati yang kau sempat ngomong tapi Alfian beda ngomong. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya tuh kayak ya Tuhan, kasih beta uang tarobe. Iya, tapi yang penting 100.000 itu. Iya. Yang penting uang merah. Super tapi maksa. Ya. Kurang aja. Manusia bro. Jadi dari situ buat beta percaya bahwa dalam kasih yakin dalam diri bahwa beta hanya butuh teman banyak sih. Beta cuma butuh teman-teman yang berkualitas. Iya, sahabat. Yang ibaratnya yang bisa kasih beta tangga untuk beta naik. Iya. Dan ketika beta naik, beta tarik dia naik karena tangga patah. Ini sama buat tangga. Ini sama buat tangga. Ini kok sampai buat begini, ini sampai buat. Ini sama buat tangga. Ini orang mana yang sampai buat tangga begini? Cek di Google. Jadi itu. Soalnya kalau atur konteks ya. Jadi emang ya. Tapi sebenarnya kalau kembali kita kata Om. Ya tadi yang kata Om tadi di order kan sebelum tadi shoot. Oh iya. Makanya sebenarnya sudah bisa pure lu kesal kawan yang tadi. Iya. Karena setuju. Salahnya Alfian taruh kebahagiaan, taruh harapan terlalu tinggi, terlalu ekspektasi terlalu tinggi ya. Kalau Bang Koto ini terlalu butuh teman-teman. Iya. Kan sebenarnya dong ya namanya pedoman produser. Beta kalau lu ada barang ya beta dekat. Ada gula ya ada semut. Iya. Ya tuh gula habis semut lari ya. Ya tuh jadinya Sane menyalahkan dong karena kesalahan yang beta menaruh ekspektasi terlalu tinggi dong. Oke. Oh ini kali besok senang nih. Oke. Kan namanya teman datang dan pergi kecuali sahabat. Iya. Bedanya teman dan sahabat. Iya. Makanya sebenarnya sahabat tuh hitungan ya 1, 2, 3 lah. Jarang sampai 4 sih. Kenapa Bapak? Susah. Jadi semuanya ganjil. Susah. Kalau 4 susah. Jadi memang gitu. Banyak begini. Mungkin dari ini kita ingin bahas bahwa kadang-kadang kita terlalu cepat menjudge orang. Dia sombong. Dia cuma ketong. Tanpa ketong melihat di cermin. Itulah. Ya, bahwa
Ketong juga membiarkan itu terjadi. Iya. Iya, Atau? benar. Ketong membiarkan itu terjadi. Lebih kepada ketong harus berpikir ketong jadi dia. Iya betul. Nice. Aduh, beta ingat satu kata bilang, jangan sampai katong tuh berpikir Posisinya menilai ketong. orang itu dengan posisi katong. Iya. Ya. Katong harus menilai orang dengan Dari posisinya posisinya dia juga. Iya, empati kan. Iya. Empatinya Iya. harus ada. Iya. Dan menurut beta empati itu kan harus dilatih. Iya. Harus dilatih. Memang. Lu harus dilatih empati. Salah satu contoh yang menurut beta tuh hal sepele tapi orang selalu buat gosip. Gosip itu melatih lu untuk soalnya bisa berempati. Gosip. Ya. Iya gosip. Karena Pada saat ketong gosip, otomatis ketong bicara orang lain di belakang dia. iya. Yang sesuatu yang ketong soalnya bisa omong di depan Di dia. depan dia. Itu tidak baik kan? Oh Iya kan, tidak Iya. baik. Jadi kalau misalkan lu mau bicara tentang dia, misalkan dia ada masalah, lu sharing sama teman lu untuk kebaikan musuh lu, mungkin ada yang bisa lu pelajari. Bukan malah sama-sama menjudge dia. Ih, Bek, kalau jadi dia ini beta begini. Iya kan, biasa Iya, begitu. iya. Tapi kalau misalkan ketong bahas tentang kayak dia begini, oh mungkin besok-besok ketong jadi begitu ya. Itu kan pelajaran. Iya, positif. Yes, positif. Iya. Tapi kalau lu menjudge dia, ya. Itu merupakan apa? Menurut Iya. anak muda zaman sekarang, beta kan mewakili anak muda. Oh, masih. Iya, Iya. Karena yang beta rasa maksudnya dari beta lingkungan juga kadang ada yang kayak toxic, suka gosip begitu juga. Itu menurut dong tuh suatu kepuasan tersendiri ya, soalnya tahu kenapa kayak puas bawa omong dia di belakang begitu. Padahal sebenarnya lebih beda kalau lo omong di depan sih, tapi kayak itulah kepuasan tersendiri, aneh. Ada satu, gue lupa dia tuh judul apa. Dia bilang begini, orang yang misalnya bahagia itu sering ngomongin orang lain karena apa? Karena dia soalnya mau dia soalnya mau soalnya bahagia sendiri. Ya. Gitu. Beta misalkan hidupnya ada luntang lantung lah, sudah dia gosip orang lain. Biar dia cuma rasakan apa yang dia rasa. Kalau dia terpancing dia ikut Iya, beta sudah. Iya. Iya. Terus Kalau sama-sama tahu. orang yang bahagia, dia soalnya akan sibuk ngurusin orang lain. Betul. Karena dia lagi menikmati kebahagiaan dirinya Kebahagiaan dia sendiri sendiri, gitu iya. loh. Jadi The point. intinya kalau buat teman-teman yang sering dapat gosip, perlu berdoa asal semoga dia bahagia. Beta pribadi begitu. Kalau Iya. ada yang gosip atau semoga dia bahagia lah, Iya. biar dia bisa peduli sama dirinya Iya. sendiri. Tapi hanya sama apa juga? Karena orang yang suka gosip potong, biasa ngomong potong di belakang tuh. Iya. Sekarang ini kan karma dulu kan, kalau karma zaman dulu tuh kan tunggu turunan tuh. Iya. Karma zaman sekarang tuh langsung bayar di muka. No. DP di depan ya. Iya, nanti tenang. Yes, di depan. Iya, 1-2 bulan dia akan mengalami. Jadi sampai ketemu capek-capek, Tunggu. anggap saja ketemu fans tuh. Iya. Karena percaya orang suka gosip potong, pasti dia sering memperhatikan tuh kan. Iya. Iya, betul. Iya, iya tuh. Iya. Potong bangun tidur mungkin dia tahu, potong pilih apa dia tahu, tapi dia akan ada. Iyalah, orang Iya, gosip tuh. dan orang gosip ketong artinya dia tertarik dengan ketong Iya. karena ada Nikmati something ketemu special fans, dari iya. ketong. Itu fans, tahu itu fans. Kalau Iya. beta sih kalau dapat gosip dia sangat peduli sih. Iya. Sangat peduli mau ngomong apa dan beta terserah. Bodoh Itu- amat. Itu lu punya pilihan ya. Iya. Lu yang memilih untuk mau gosip beta. Iya. Kayak, oh makasih urus BP itu. Nah. Ketika beta tahu dari orang ini ada gosip lu begini Alfian. Oh itu beta kesalahan buat beta, oh berubah. Nah. Jadi kayak bukan kayak yang harus kayak, lu kenapa ngomong begini? Nah, Jadi kayak buat dari dia gosip itu buat pembelajaran untuk beta lebih baik lagi. iya. Dan itu nantinya jadi bumerang buat dia nantinya. Ya, Ya. kalau bila perlu tahu salah doa-doa orang buruk. Iya. Biarkan doa-doa baik saja kepada Iya. orang lain, walaupun memang itu jahat sih. Iya sih, seperti kalau beberapa pertandingan ada perseteruan antara dua artis besar. Oh, Satu nyai, satu ataupun yang go internasional. Kan nyai kan menyindir toh. Kalau kenapa lu sudah diundang ke oh, event dari Luce itu. Jadi yang ketemu artis satu bilang, ya mungkin kalau di dunia sesempit itu ya biarkan. Ah, yes. Iya. Mungkin itu salah satu tips dari ketemu Iya. Iya, betul, public betul figure ya. sekali. Bagaimana cara menghadapi omongan orang toh? Iya. Betul, betul. Iya toh. Iya. Karena mungkin di dunia mungkin sesempit itu ya. Setuju. Biarkan dia bahagia di Iya. dunia yang sempit. Iya. toh. Tapi kok contoh itu berita. Oh ya, atau sama sebut nama Oke, sih. nanti Iya, iya, iya. Nanti dibawa. nanti ya. Nanti dibawa. Jangan semua dibawa kasihan editing loh, Bapak. Oh, iya. Ini editing ini ya, sebenarnya dia host tapi karena Pak terjebak jadi. Oh, Pak dijebak. Terjebak. Ya. Tapi beda malah satu kayak ini. Kenapa ya kayak Tong tuh kayak terlalu ikuti standar sih. Iya. Kayak Tong ya ikut kayak misalkan cewek mungkin harus Oh iya. Aduh. Yes. Ya ya Untuk ya. saya ya. Ya, soalnya maksudnya kayak menurut kita soalnya sih, malah kita lebih sukanya cewek lebih coklat malah. Iya. Ya. Tadi. Betul. Iya. Standar kecantikan. Kenapa harus ada standar? Ini berapa kemana itu bisa? Masalahnya
Kotong sudah lahir kebanyakan. Menurut ini pendapat pribadi ya, jangan bilang itu pendapat semua orang. Makanya kotong sudah dilahirkan dengan kulit hitam, ya toh, dengan rambut keriting. Jadi kotong mempunyai harapan bahwa ada yang baik adalah yang putih. Makanya kebanyakan kan nomor 1 tuh ada Korea. Ya, mindset sih lebih ke. Padahal kalau kotong ada yang tuh coba bosan nonton film Korea dan bosan putar dikasih kencang di volume itu kan bahasa tuh kan agak hancur tuh. Iya tuh. Kebanyakan masuk yang cewek-cewek itu kan dong hanya kasih mati di volume, lihat terjemahan. Dia seolah olah terlalu bagus. Coba dengar langsung di suara, jelek sekali. Oke. Minta maaf ya, jadi ini curhat ya. Keresahan hati. Memang sih, memang standar memang perempuan, apalagi lebih kepada perempuan, standar kecantikan tuh kayak lu harus putih, bening, sudah boleh ada luka dan sebagainya itu. Dan itu buat maksudnya sone baik ketong menjudge orang berdasarkan tone kulit sih. Karena ketong sudah tahu dia nih sekuat ketong atau dia nih selemah kapas begitu. Dan itu akhirnya membuat orang untuk beta harus putih, beta harus putih, beta harus begini. Ternyata nih supaya beta terlihat cantik depan orang. Padahal sebenarnya dia juga pengen jadi dirinya sendiri, tapi karena lingkungan dan keadaan membuat dia kayaknya dia harus putih deh, kayaknya dong menerima beta dengan beta harus putih. Itu memang salahnya dari ketong punya tren tuh. Tren yang memang itu terjadi. Salahnya ketong belum terlalu kuat dengan keadaan. Kayak kalau ketong kuat pasti ya sudah beta memang cantik seperti ini gitu. Berarti itu ada kaitannya dengan kepercayaan diri. Kalau orang belum percaya diri tapi lu sudah dikasih banting dengan kata-kata yang buat dia down. Pernah nonton ada satu video pendek di yang lewat di namanya, pernah ada artis yang main Wonder Woman, Gal Gadot. Gal Gadot. Iya, dia kan mantan Miss Israel tuh. Nah, waktu tampil di Miss Universe tuh, dia tampil betul-betul anti mainstream. Makanya dia sampai sudah make up, dia pakai kostum yang salah-salah. Makanya dia mau kasih kirim pesan kepada dunia bahwa kalau menjadi Miss Universe itu sudah perlu make up lah, cantik juga. Tapi walaupun dia kalah, tapi dia bisa gitu. Malah dia persiapan kekalahan sebenarnya. Dia tujuannya hanya untuk supaya orang merubah mindset bahwa cantik, misalnya cantik itu definisinya bukan itu. Cantik itu adalah orang yang strong. Perempuan itu cantik itu strong. Iya toh? Kalau menurut gue cantik, ya soalnya bisa munafik ya kata manusia ini mau visual. Jadi lu lihat cantik pasti pertama fisik. Tapi kalau menurut beta mulai yang beda fase, beda pemahaman. Kayak fase sekarang tuh cewek seksi tuh kayak mindset. Kayak ketemu ngobrolin dia, setahu apa dia punya pengetahuan. Kayak itu menurut beta seksi banget. Dan itu cowok-cowok pun masih banyak yang kayak udah lu fisik keren, lu keren. Itu yang masih. Kalau ini ada tipikal cowok yang begitu. Ada tipikal cowok yang dia suka yang seksi menurut dia adalah orang yang punya wawasan luas, bisa mengimbangi dari pembicaraan. Itu dianggap sefrekuensi kalau foto behavior juga perlu, etika itu penting sih. Ya, cewek-cewek yang nonton. Iya guys, karena kalau modal cantik masih banyak yang di atas ketong. Terlalu banyak saingan. Ada satu teori siapa yang buat tapi dia namanya tuh law of attraction. Jadi kalau dia tuh kayak hukum tarik menarik begitu. Jadi kalau misalkan katong cowok nih, katong cuma andalkan materi. I have money bro, I have a good car. Maksudnya kayak dia punya semua lah. Otomatis yang akan tertarik wanita yang materialistis. Iya. Terus kita marah-marah. Ya kan, lu kok lu tariknya dengan itu loh. Iya dong. Dengar dong. Ada pembelaan di sini. Jadi kalau menurut beta kayak lu mau dapat cewek yang baik, perbaiki diri. Lu supaya magnetnya nih apa nih? Materi atau apa nih? Orang ini cewek tertarik di lu nih personalnya lu atau materinya lu doang atau casing lu casing doang. Benar betul sih kak. Jadi itulah abstrak itu sangat setuju sih sama itu. Iyalah kalau lu misalnya lu domba terus lu mau cari angsa not make sense gitu. Betul, domba akan cari domba, angsa akan cari angsa gitu. Setuju sih. Jadi harus pantas. Tapi laki-laki harus ada perempuan. Kalau bahas LGBT di sini nanti bahaya, ada yang dukung, ada yang ini. Kami tidak embong. Kami tidak pelangi, oke. Wow, bisa emot itu ya, keren.
Luar biasa. Aduh. Jadi ya begitu saya. Jadi definisi itu sudah banyak nih. Ya. Dari mulai masalah insecure sampai titik-titik terendah sampai cara pandang masing-masing orang. Temanya semoga kau punya bahasa nih teman-teman bermanfaat buat teman-teman. Kalaupun ada yang suka kau punya bahasa, boleh komen di bawah biar kau tahu tuh. Atau boleh di skip juga. Kau tahu kau butuh cermin sebenarnya. Ya. Kalau ini podcastnya ya, kau sone butuh apa sih? Sone butuh blow up. Sone mentik ini sone harus ketemu tuh absolutely. Iya. Absolutely good. Gitu. Benar-benar kau tahu siapa sih? Ya. We need kritik juga sih. Iya, tapi banyak kau yang mau apa ya? Istilahnya mengompori supaya kawan-kawan yang di luar sana yang belum speak up tuh speak up apa sih yang lu mau kau tuh boleh dibully juga lu pendapat kami suka bully. Saya suka ya biar kau tuh bisa lebih baik berkaca lah di podcast yang berikut. Jadi kau lebih butuh kayak saran sih. Iya, saran masukan. Tidak, kami juga butuh like. Oke. Komen dan subscribe. Jangan bilang saran, kami butuh like. Karena ini butuh saran, saya juga butuh like. Betul. Mungkin sebelum kita closing mungkin ada pesan apa sah? Boleh bebas mau pesan apa? Dari beauty standar kayak apa kayak. Pesan apa sah? Hati-hati di jalan, apa kalau gitu? Iya, gitu kalau mau. Gitar. Kalau mulai dari Alfian dulu. Pesan dari beta sih lebih sayang lo sendiri sih. Love yourself. Love yourself. Betul, love yourself tuh obat semua. Jadi itu yang buat lu kuat, yang bisa buat lu kayak sama kayak tadi gosip, bisa buat lu kayak ngapain sih harus dengar gosip. Yep. Tapi tetap intinya itu sayang diri. Belajar sayang diri sebelum sayang orang lain. Itu kameranya deh. Ya mungkin itu saran beta sih. Ya. Terima kasih Alfian. Terima kasih Alvin. Thank you. Ya. Karisa, Kalau beta mungkin lebih kayak yang menurut orang penting sih, tapi menurut beta tuh penting baca buku. Baca buku. Ya. Itu. Budaya literasi. Salam literasi. Salam literasi. Berbanyak Karena membaca adalah Jendela dunia. Window of the world. Apa itu Bapak? Yes. Sorry ya, untuk itu bahasa Inggris. Bahasa Nanti kita disomasi oleh orang yang punya bahasa Inggris. Perdana Menteri Inggris. Oke, jadi Alfian tadi Love yourself. Kalau Rizal belajar lewat mana sih sebenarnya? Yes, media membaca. Ya. Don't stop, jangan berhenti belajar. Don't stop learning. Don't stop learning. Tolong bantu ambil kata kumbang. Kakak. Tunggu itu sebenarnya. Oke. Be langsung dapat telepati nih. Apa sih kata selanjutnya? Aduh. Bisa betul. Tapi kan kalau zaman dulu masih infrared apa masih Tadi kata Ini zaman berapa sih? Tergantung cuaca toh. Oke, thank you. Terima kasih sudah datang di Sama-sama. Luar biasa sekali. Terima kasih kembali. Keren habis. Aku percaya aku akan see you on top semua. Amin. Wajib. Ya, see you on top. Oke. Kita salam silakan. Kita jumpa lagi di Set sekali. Sedih ya. ya. Oke, terima kasih buat besok yang senonton. Semoga Ketupun Channel selalu mengedukasi, memang harus mengedukasi. Dan jangan lupa besok kasih like, komen positif. Dan kalau mau lanjut tolong komen. Oke, thank you. Bye-bye.